Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 122. Dalam hati Tazudin, dia merasa berhutang pada putrinya, Jaina, jadi dia menurutinya. Ini baru benar. Melihat Tazudin pergi ke dapur, Jaina berhenti menangis dan tersenyum penuh kemenangan. Keesokan harinya, Fernando memutuskan untuk keluar mencari pembantu untuk membantu memasak di rumah. Di rumah terlalu banyak orang, Sarah akan terlalu sibuk jika melakukan semuanya sendiri. Setelah meninggalkan rumah, Fernando meminjam mobil dari Halim dan meninggalkan Gunung Idaman Awan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ponselnya berdering. "Halo, Kak Fernando." Itu adalah suara Ginting. "Ada apa?" tanya Fernando. "Kemarin, keluarga Rosmah telah diatur ke rumah pemukiman kembali. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia ingin mentraktirmu makan, sebagai ucapan terima kasih." Ginting tersenyum. "Makan?" Fernando tercengang, memikirkan wajah imut Hartini, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi." "Oke, kalau begitu ketika kamu sampai ke daerah miskin kabari aku akan membawamu ke rumah pemukiman kembali," Ginting menambahkan. "Kak Fernando, Rosmah adalah janda cantik di daerah kita, dia dipanggil penjaga warung cantik. Dia tersipu saat memintaku untuk memberitahumu, menurutku dia sedikit tertarik padamu. Lupakan saja, dia sudah punya anak perempuan. Selain itu, aku juga sudah menikah. Ada beberapa hal mendasar yang tidak akan aku langgar, aku tidak akan melakukan apa-apa, hanya pergi makan saja," Fernando berkata dengan ringan. "Kak Fernando sangat luar biasa, sikapmu ini sangat bermoral, aku tidak sebanding denganmu." Ginting mengagumi. "Oke, jangan menyanjung lagi, tutup teleponnya." Setelah menutup telepon, Fernando berbalik dan menuju ke daerah miskin. Ketika dia tiba di daerah miskin, Ginting telah bersiap menyambutnya dan membawanya ke rumah pemukiman kembali di mana Rosmah tinggal. Rumahnya sederhana, dibangun dengan papan kayu biru, warga daerah miskin yang rumahnya telah dibongkar tinggal di sekitarnya. Sebuah tali tambang terpasang di pintu depan dengan berbagai pakaian yang tergantung di atasnya, ada banyak anak-anak bermain di pintu, termasuk Hartini. Hartini mengenakan gaun putih, rambutnya dikuncir kuda ganda, wajahnya merah merona, dia cantik dan imut, seperti seorang putri kecil. "Kak Fernando ada di sini." Melihat Fernando, Hartini melompat, memeluk kaki Fernando, dan menatapnya dengan mata besar. Fernando membelai kepala Hartini. "Bu, Kak Fernando ada di sini." Hartini berteriak ke dalam rumah. Pintu terbuka dan seorang wanita muncul. Wanita itu memakai syal putih dan kemeja putih, sangat sederhana, dadanya montok meski usianya hampir 30 tahun, pinggangnya masih sangat kurus, tidak ada tanda-tanda kegemukan, kulitnya terawat dengan baik, cerah dan bening, penuh dengan aura wanita dewasa. Itu adalah Rosmah. Dia memegang sebuah kain di tangannya. Ketika melihat Fernando, dia dapat mengendalikan ekspresinya, tetapi matanya penuh kegembiraan dan sedikit malu. "Kamu sudah datang." "Iya," Fernando mengangguk, ekspresinya tidak berubah, dan memasuki rumah. "Maaf ya, rumahnya agak berantakan," Rosmah menggosok tangannya. "Tidak apa-apa, aku bukan siapa-siapa, berantakan juga tidak apa-apa." Fernando berkata dengan santai dan mencari bangku untuk duduk. "Makanannya akan siap sebentar lagi, kamu bisa duduk di sini sebentar." "Baik, Kak Fernando, bantu aku mengerjakan PR." Pertanyaan ini sangat sulit, Hartini menghampirinya dengan membawa buku PR. Fernando tersenyum dan membantu Hartini mengerjakan PR. Di dapur, Rosmah, yang sedang memasak, mengintip ke dalam rumah dengan
dia melihat Fernando membantu Hartini mengerjakan PR, mereka berbicara dan tertawa, dan rona merah samar muncul di wajahnya. Makanan sudah siap. Beberapa menit kemudian, Rosmah membawa hidangan ke meja, semuanya hanyalah masakan rumahan biasa, ayam goreng, orek telur, tumis kangkung. Meskipun hanya masakan rumahan, Fernando mencium bau yang sangat harum, dia berkata sambil mengagumi, "Kak Rosmah, keahlian memasakmu cukup bagus. Ini tidak seberapa, aku belajar masak sendiri, tidak pernah belajar dimanapun." Rosmah tersenyum, tetapi hatinya sangat senang dipuji Fernando. Setelah hidangan disajikan, mereka bertiga makan. "Bagaimana rumah pemukiman kembali ini?" Fernando bertanya dengan santai. "Lumayan, hanya saja agak panas saat tidur di malam hari, tapi ada kipas angin." Rosmah meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan makan sayur. "Jika terlalu panas, pasanglah AC, saat rumah baru sudah jadi juga tetap bisa dipakai." Fernando tersenyum. Keduanya mengobrol, mereka membicarakan masalah kehidupan sehari-hari, dan pemahaman hidup. Dari obrolan tersebut, Fernando dapat melihat bahwa Rosmah adalah wanita yang kuat, dengan penampilannya, dia dapat menemukan suami baru setelah suaminya meninggal, tetapi dia masih tinggal sendirian dengan Hartini. Fernando merasa bahwa Rosmah adalah orang yang bertanggung jawab, berani memikul tanggung jawab, dan sopan. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Rosmah. "Kak Fernando, kakak dan ibuku mengobrol dengan baik, bagaimana jika kakak menjadi ayahku?" Hartini tiba-tiba berkata. Ketika kata-kata itu diucapkan, Fernando dan Rosmah sama-sama tercengang. "Makan dengan baik, jangan bicara sembarangan, bahkan makanan pun tidak bisa menahanmu berbicara." Rosmah memelototi Hartini dengan ganas. "Yang aku bilang itu benar." Hartini mengedipkan matanya yang besar. "Bu, aku tidak percaya ibu tidak menyukai Kak Fernando, bahkan saat ibu bermimpi tadi malam, ibu selalu menyebut nama Kak Fernando dalam mimpi. Selain itu, Kak Fernando juga tampan, aku tidak keberatan jika dia menjadi ayahku." Mendengar ini, wajah Rosmah tiba-tiba memerah, dia malu dan kesal, ingin memberi pelajaran kepada putrinya, tetapi dia juga tidak tega. Ekspresi Fernando juga sedikit tidak terkontrol, dia mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mangkuk Hartini, dan tersenyum. "Hartini, aku tidak mungkin menjadi ayahmu, karena aku sudah menikah. Aku jadi kakakmu saja." "Ah, sudah menikah." Hartini menghela nafas panjang, kecewa. Raut wajah Rosmah sedikit berubah, terlihat kekecewaan dan kesedihan di matanya. "Aku tidak menyangka kamu begitu muda tapi sudah menikah. Aku memanggilmu ke sini untuk makan, jika istrimu tahu, mungkinkah?" "Jangan khawatir, istriku berpikiran terbuka." Fernando melambaikan tangannya, "dan aku tidak akan melakukan apapun yang akan membuatnya sedih." "Bagus kalau begitu." Rosmah mengangguk, di dalam cahaya yang redup, terlihat rongga matanya sedikit lembab. Setengah jam kemudian, mereka selesai makan. Rosmah mengantar Fernando keluar dari daerah miskin. Melihat mobil itu pergi, air mata jatuh dari mata Rosmah. "Bu sangat menyukai Kak Fernando, kenapa ibu tidak mengutarakan perasaan padanya?" Hartini mengedipkan matanya yang besar, bingung. Mengutarakan perasaan. Dia orang yang sangat bertanggung jawab, berani dan sopan, gadis biasa saja tidak pantas untuknya. Apalagi ibu, hanya seorang janda, tentu saja semakin tidak pantas mendapatkannya. Untuk apa mengutarakan perasaan? Rosmah menggelengkan kepalanya, lagi pula dia sudah menikah, ibu tidak boleh merusak keluarga orang lain. Hartini mengangguk dan mengerti. Tapi ibu telah memutuskan bahwa ibu tidak akan pernah menikah lagi seumur hidup. Rosmah menyeka air matanya dan melihat Fernando pergi, seolah ingin menyimpan sosoknya di dalam hatinya. Oke, pokoknya, aku hanya suka Kak Fernando, aku tidak senang jika ibu mencari laki-laki lain. Hartini tersenyum. Keluar dari daerah miskin, Fernando pergi ke agen pembantu rumah tangga terdekat. Bab 123. Perusahaan pembantu yakin,
merupakan salah satu franchise perusahaan penyalur pembantu terbesar di kota Lautan Timur. Fernando datang ke sini. Melihat BMW M4 datang, resepsionis perusahaan langsung menyapanya dengan senyuman hangat. "Pak, layanan apa yang Anda butuhkan?" "Perusahaan kami menyediakan babysitter, pembantu, perawat, pekerja paruh waktu dan perawat lansia. Selama itu terkait dengan layanan rumah tangga, kami dapat menyediakannya. Aku ingin mencari pembantu." Fernando menyentuh dagunya. "Lalu apa kriteria yang Anda inginkan?" "Kalau masalah kriteria, harus sehat, mau menanggung kesulitan dan bekerja keras, karakternya pun harus baik," kata Fernando. "Baik, Pak, di sini saya punya daftar pembantu, Anda dapat memilihnya." Resepsionis mengeluarkan daftar. Fernando mengambil daftar itu dan melihat dengan serius. Plak. Tiba-tiba, suara yang keras terdengar seperti suara tamparan. Kemudian, terdengar tangisan, "Saya tidak mencuri apapun, kamu tidak boleh memfitnah orang sembarangan." Huhuhuhu. Fernando melihat ke arah mereka. Seorang wanita menyeret seorang bibi berusia 50-60 tahunan. Wanita itu mengenakan kebaya modern dan memakai sepatu hak tinggi, wajahnya ditutupi dengan riasan tebal. Ada bekas telapak tangan merah di wajah bibi itu, dia memegang wajahnya dengan air mata di matanya. "Saya benar-benar tidak mencuri apapun. Nyonya ini, apa yang terjadi?" Melihat pemandangan di depannya, resepsionis itu buru-buru menyapanya. 2 hari lalu Nyonya ini baru datang ke perusahaan mereka untuk mencari pembantu, tidak disangka hari ini dia datang lagi. "Apa yang terjadi?" "Pembantu perusahaanmu, bertangan panjang, pencuri. Dia telah mencuri 2 gelang Gyokko. Bernilai 100 juta. Wanita itu bertolak pinggang dengan wajah marah, dan menunjuk ke resepsionis. "Katakan saja padaku bagaimana menangani ini. Pembantu yang kamu perkenalkan padaku telah mencuri barang, perusahaanmu harus bertanggung jawab." Raut wajah resepsionis sedikit berubah. "Nyonya ini, tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer." Resepsionis itu berlari ke atas. Dasar wanita tua, berani mencuri barangku, benar-benar cari mati." Wanita itu menendang perut bibi itu sampai jatuh ke lantai. Wajah bibi menjadi pucat setelah ditendang dengan high heels. Saya benar-benar tidak mencuri apa-apa. Saya sudah menjadi pembantu selama 30 tahun, bagaimana mungkin saya mencuri barang majikanku?" Bibi mencengkram perutnya dan menangis, wajahnya sedih. "Jika saya mencuri sesuatu, bukankah itu artinya saya menghilangkan mata pencaharian saya sendiri? Siapa yang berani menerima saya sebagai pembantu lagi nantinya?" Gelang Gyokko harganya 100 juta, sebesar 2 tahun gajimu, siapa tahu kamu tergiur setelah melihat harta. Nyonya ini mendengus dingin. "Lagi pula, kita semua pergi bekerja, hanya kamu satu-satunya yang ada di rumah, siapa lagi yang mencuri gelang itu jika bukan kamu?" Saya difitnah." Fernando menoleh. Untuk beberapa alasan, dia merasa bibi itu tidak berbohong. Masyarakat sekarang ini, di mana-mana ada CCTV, tentu saja orang normalnya tidak mungkin mencurikan. Fernando berkata dengan enteng, "Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Dia sudah menjadi pembantu selama 30 tahun, jika mencuri sesuatu dari majikannya, sama saja memutuskan mata pencahariannya di kemudian hari." Selesai bicara, Fernando melangkah maju, membantu pembantu itu. "Terima kasih, Nak." Bibi itu memandang Fernando dengan rasa terima kasih. Di masyarakat sekarang ini, lebih banyak orang yang tergiur karena harta. Paling juga setelah mencuri dia tidak akan menjadi pembantu lagi, kembali ke kampung halaman untuk pensiun. Wanita itu mendengus dingin, dan melirik Fernando. "Lagi pula, ini urusanku. Sampah sepertimu ingin ikut campur. Aku hanya tidak tahan melihat kamu menganiaya orang baik, sampai memukul orang." Fernando berkata tanpa ekspresi. Saat ini, manajer sudah turun. "Bibi Aminah, apakah kamu benar-benar mencuri sesuatu?" Kata manajer itu, dia sudah mendengar tentang itu.
Manajer, bagaimana mungkin saya mencuri? Kata Bibi sedih, air matanya mengalir lagi. Kalau kamu tidak mencuri apa-apa, kenapa gelang giokku hilang? Sampai sekarang, kamu masih berdalih. Wanita itu memandang ke manajer, katakan saja padaku bagaimana menyelesaikan ini sekarang, pembantu ini diperkenalkan oleh perusahaan kalian. Nyonya, bisa melaporkannya ke polisi, manajer berkata dengan ringan. Selain itu, Bibi Aminah, kamu dipecat, dan saya juga akan memberitahu semua agen pembantu di kota Lautan Timur tentang kasus pencurianmu. Hah! Wajah Bibi itu memucat seketika, seluruh tubuhnya gemetar, dia terduduk dan menangis, dengan keras. Huhuhuhu. Bagaimana nasib saya ke depannya? Saya masih harus menghidupi anak saya yang sakit. Apa? Panggil polisi. Raut wajah wanita itu juga berubah menjadi tidak baik. Aku datang ke perusahaan kalian untuk meminta kompensasi, sekarang, kamu memintaku untuk memanggil polisi. Pembantu mencuri tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami tidak bisa mengendalikan perilaku pembantu, manajer itu memutar matanya dan mengabaikan tanggung jawab. Selesai bicara, dia langsung naik ke atas. Aku sangat marah. Wanita itu sangat marah sehingga dia menendang bibinya lagi, pencuri panjang tangan. Melihat kakinya akan menendang, Fernando mengulurkan tangannya dan menarik Bibi, menghindari tendangan. Bibi, karena kamu dipecat, datanglah bekerja di rumahku. Kebetulan aku membutuhkan pembantu, Fernando berkata dengan enteng. Untuk masalah gaji, aku akan memberimu 10 juta sebulan. Hah! Bibi itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka Fernando akan menerimanya sebagai pembantu saat ini. Bahkan dengan gaji 2 kali lipat dari dia sekarang. Bocah, kamu benar-benar berbesar hati ya, berani mengambil pembantu yang mencuri. Wanita itu mencibir dan melirik Fernando. Hehe, jika pembantu mencuri sesuatu, bukankah sebaiknya kamu segera menelepon polisi? Kenapa kamu malah mencari perusahaan penyalur pembantu untuk meminta kompensasi? Fernando bertanya sambil mencibir. Setelah mendengar ini, wajah wanita itu tiba-tiba menjadi sedikit gelap. Persetan, ini kamu selalu mencari laki-laki lain di belakangku. Tiba-tiba, terdengar suara penuh kemarahan. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan agresif. Sayang, kamu kenapa datang ke sini? Wanita itu mundur selangkah dengan ketakutan. Plak, pria besar itu menamparkan wajah wanita itu, dan mengutuk. Sialan, kenapa aku datang? Kamu berselingkuh di belakangku, apa aku tidak akan datang mencarimu? Kapan aku selingkuh? Wanita itu memegang pipi kirinya, terlihat cetakan telapak tangan merah di atasnya, panas dan menyakitkan. Sampai sekarang, kamu masih berani berdalih. Plak. Pria besar itu menamparkan lagi, jika aku tidak secara diam-diam memasang CCTV di rumah, aku tidak akan tahu kamu membawa pulang laki-laki liar itu. Apa? Kamu memasang CCTV di rumah? Wanita itu benar-benar tertegun. Awalnya, kamera ini aku pasang untuk memantau pembantu, mencegah pencurian, tidak disangka bukannya menangkap pembantu, malah kamu yang tertangkap. Membawa pulang seorang pria sangat mengasyikkan bukan? Pria besar itu mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan sebuah video, isinya wanita tidak mengenakan pakaian sedang berpelukan dengan penuh kasih sayang dengan laki-laki lain di atas sofa. Kamu melihat video itu? Wajah wanita menjadi pucat, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, dan suaranya bergetar. Bab 124. Video ini palsu. Palsu. Wanita itu berteriak ke layar ponsel. Palsu. Aku beritahu ya, aku tidak hanya mengawasi ruang tamu, tapi juga kamar tidur. Pria besar itu memutar video lagi. Dalam video tersebut, wanita itu sedang berbaring di pelukan laki-laki lain, memegang sepasang gelang giok di tangannya, dan berkata, "Gelang ini kuberikan padamu, ini adalah hadiah dari suamiku yang tidak berguna itu ketika kami menikah. Lain kali kamu datang ke sini, gadaikan saja gelang giok ini jika kamu tidak punya uang untuk membeli kondom."
Tapi aku harap kali ini aku tidak hamil, jika tidak maka akan ketahuan suamiku. Bro, melihat video ini, wanita itu tidak bisa berdiri lagi, kakinya melunak, dia terduduk di lantai. Kamu sangat baik hati, laki-laki liar itu tidak punya uang untuk membeli kondom, jadi kamu memberikan gelang giokmu padanya. Pria besar itu sangat marah sehingga dia menendang wanita itu. Jika kamu masih mengatakan bahwa video ini palsu, bagaimana dengan gelangnya? Mengapa aku tidak menemukannya di rumah? Gelang, wanita itu menunjuk pembantu, dia mencuri gelang itu. Sialan kamu masih mengelak. Pria besar itu marah dan menendang wanita itu lagi. Huhuhuhu, jangan pukul lagi. Wanita itu menangis dan akhirnya mengakui, aku memang berselingkuh dengan laki-laki lain di belakangmu, dan aku juga memberinya gelang, huhuhuhu. Mendengar hal tersebut, sang bibi menghela nafas lega karena namanya telah dibersihkan. Sobat, tahan dirimu. Fernando melirik pria besar itu dengan kasihan, melihat dia diselingkuhi. Bibi, namaku Fernando, siapa namamu? Fernando bertanya pada bibi. Fernando. Bibi mengucapkan namanya dan berkata, Pak Fernando cukup memanggilku Bibi Aminah. Oke, kalau begitu Bibi Aminah, tadi aku bilang padamu untuk bekerja menjadi pembantu di rumahku, bagaimana menurutmu? Gajinya 10 juta sebulan, Fernando tersenyum. Tentu saja mau. Bibi Aminah terkejut, dia baru saja dipecat dari perusahaan rumah tangga, dan langsung mendapatkan pekerjaan lagi, bagaimana mungkin dia tidak senang? Yang paling penting adalah gajinya naik menjadi 2 kali lipat, dan kali ini sang majikan, Fernando, terlihat sangat ramah. Kalau begitu ayo pergi, Fernando membawa Bibi Aminah keluar dari perusahaan pembantu. Pak Fernando, ini jalan ke Gunung Idaman Awan. Melihat Fernando mengemudi ke jalan Gunung Idaman Awan, Bibi Aminah yang duduk di kursi penumpang bertanya. Fernando mengangguk. Ternyata Pak Fernando tinggal di Gunung Idaman Awan. Bibi Aminah terkejut. Memang kenapa kalau tinggal di Gunung Idaman Awan? Fernando sangat bingung tidak apa-apa, saya telah menjadi pembantu selama 30 tahun, semua tempat tinggal keluarga majikan sangat bagus, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tinggal di Gunung Idaman Awan. Bibi Aminah menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berpenampilan biasa dan kurus ini memiliki banyak uang untuk tinggal di daerah Villa Idaman Awan. Ketika tiba di Gunung Idaman Awan, Fernando mengembalikan mobilnya ke Halim terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah bersama Bibi Aminah. Fernando, siapa dia? Tazudin mengerutkan kening ketika Fernando membawa kembali seorang bibi yang asing. Pembantu yang baru saja aku cari, namanya Bibi Aminah, mulai sekarang, Bibi Aminah akan bertanggung jawab atas keperluan sehari-hari, memasak dan membersihkan rumah, Fernando berkata dengan enteng, Bibi Aminah, ini Tazudin, ayah mertuaku. Halo Pak Tazudin. Bibi Aminah segera membungkuk, sangat sopan. Pembantu, berapa gajinya sebulan? Tanya Tazudin. 10 juta, suara Fernando datar, 10 juta. Mata Tazudin ini menatap, biasanya gaji pasaran pembantu 6-8 juta sebulan, kamu langsung memberikan 10 juta. Fernando, apakah kamu punya banyak uang? Gaji Sarah hanya 16 juta sebulan, dan kamu langsung menghabiskan 10 juta untuk gaji pembantu ini, bagaimana Sarah hidup nantinya? Selain itu, apa kamu perlu mempekerjakan pembantu? Tazudin melanjutkan, kamu orang yang tidak berguna, hanya makan di rumah dan menunggu kematian setiap hari, apa tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan rumah? Sampai kamu harus mempekerjakan pembantu, jangan bilang kamu menganggap dirimu tuan muda. Aku yang akan membayar gaji pembantu, aku tidak akan menggunakan uang istriku, Fernando berkata dengan enteng. Tazudin membeku, dia memandang Fernando dengan aneh, orang tidak berguna ini sudah menghabiskan 200 miliar untuk membeli villa dan dia masih punya uang. Bahkan bisa membayar pembantu. Oke, kalau begitu kamu yang menggaji.
Tazudin berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu mempekerjakan seorang pembantu? Mengajakku memilih bersama. Pembantu apa yang kamu pilih? Bibi Aminah, aku ingin bertanya, sudah berapa tahun kamu menjadi pembantu? Tanya Tazudin. 30 tahun Pak Tazudin, Bibi Aminah sangat hormat. 30 tahun, kualifikasinya sudah cukup. Tazudin mengangguk dan bertanya lagi, kalau begitu kenapa kamu tidak lanjut bekerja di tempat sebelumnya? Karena, raut wajah Bibi Aminah berubah dan dia menjawab dengan jujur, karena majikan sebelumnya mengatakan saya panjang tangan. Apa? Panjang tangan? Tazudin menatap Fernando dengan tajam. Fernando, lihat pembantu yang kamu cari, panjang tangan, tapi kamu tetap membawanya pulang. Bagaimana jika barang-barang di rumah dicuri? Majikan terakhir menjebak Bibi Aminah, Fernando berkata dengan ringan. Dijebak. Hal-hal di dunia ini tidak akan terjadi begitu saja, dia pasti telah melakukan sesuatu, makanya majikannya berkata dia panjang tangan dan memecatnya. Tazudin mendengus. Mendengar ini, Bibi Aminah menjadi pucat dan menjelaskan, Pak Tazudin, saya benar-benar dijebak, gelang gioknya waktu itu. Bibi Aminah, kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Fernando mengatakan, kamu adalah pembantu yang saya pilih, ini adalah rumahku, aku yang membeli villa ini, yang dapat memutuskan kamu bekerja atau tidak bukan ayah mertuaku, tapi aku. Aku sudah membawamu ke sini untuk bekerja, kamu hanya perlu bekerja dengan baik. Bibi Aminah ragu-ragu sebentar, dan akhirnya mengangguk. Baik, Pak Fernando. Fernando, apakah kamu ingin memberontak lagi? Tazudin sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap, kamu berani membawa pulang orang yang panjang tangan. Fernando terlalu malas untuk berbicara dengan Tazudin, Bibi Aminah, aku akan mencarikanmu kamar, kedepannya kamu akan tinggal di sana. Baik, Bibi Aminah mengikuti Fernando ke atas selesai memilih kamar, Fernando masuk ke kamar untuk tidur. Apa kamarnya sudah dipilih? Ketika Bibi Aminah turun, Tazudin mengerutkan kening. Sudah, Pak Tazudin. Bibi Aminah berkata dengan hormat. Yah, karena si tidak berguna itu bersikeras mempekerjakanmu menjadi pembantu, maka kamu bisa tinggal di sini. Tazudin tampak enggan, dan kemudian memerintahkan. Villa ini sedikit kotor, kamu silakan bekerja. Pertama bersihkan ruang tamu. Kemudian setiap malam, cuci pakaianku, aku tidak suka makanan pedas, aku suka masakan selatan, maka tidak boleh ada cabai dalam setiap hidangan. Aku menanam banyak bunga di depan pintu, ingat, begitu kamu bangun hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyiraminya, Tazudin banyak berbicara. Baik, mengerti, Pak Tazudin. Bibi Aminah mengangguk berulang kali. Dengan sikap Bibi Aminah yang seperti ini, Tazudin tidak bisa mempersulitnya. Nah, kamu bisa mulai membersihkan ruang tamu. Tazudin mengambil segenggam kuaci dan mulai makan. Bab 125. Bibi Aminah mengangguk dan mulai membersihkan ruang tamu. Klik-klik. Tazudin memakan kuaci dengan santai dan melemparkan kulit kuaci ke lantai secara sembarangan. Begitu Bibi Aminah selesai mengepel lantai, Tazudin melempar segenggam kulit kuaci. Cepatlah bekerja, apa kamu tidak melihat kulit kuaci di tanah? Tazudin memarahi. Baik, Pak Tazudin, Bibi Aminah bekerja keras, dan membersihkan kulit kuaci lagi. Di malam hari, ketika Sarah pulang kerja, Bibi Aminah menyiapkan makan malam dan menghidangkannya ke meja. Semuanya hidangan lokal selatan, sayur asam, ayam kecap, ikan asin. Warna, wewangian, dan rasa sangat lengkap dan beragam. Sayang, masakan yang dibuat oleh Bibi Aminah enak, keahliannya sangat bagus. Sarah mengambil sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berseru. Kalau begitu makan lebih banyak, Fernando tersenyum. Melihat Sarah puas dengan Bibi Aminah, Fernando juga sangat bahagia. Bibi Aminah, hidangannya sudah siap, ayo makan bersama. Melihat Bibi Aminah berdiri di sudut, Fernando segera berkata. Fernando, dia adalah seorang pembantu,
pelayan, bagaimana bisa kamu membiarkannya makan di meja? Tazudin mengerutkan kening, benar-benar tidak punya akhlak, di mana logikanya majikan dan pembantu makan bersama di meja. Pak Fernando, saya tidak perlu makan di meja, sahut Bibi Aminah sambil melambaikan tangannya. Ayo, makan bersama, Fernando berbicara lagi, tetapi suaranya tegas. Di rumah kami, tidak ada perbedaan antara majikan dan bawahan, setiap orang setara. Di antara kita bukan hubungan atasan dan bawahan, aku membayarmu, dan kamu memasak serta membersihkan ruangan, ini adalah hubungan yang setara, sesederhana itu. Setelah mengatakan itu, Fernando mengulurkan tangannya dan menarik Bibi Aminah ke meja untuk duduk. Iya, semua makan bersama, lebih ramai, Bibi Aminah, ayo makan bersama. Kata Sarah juga. Bibi Aminah, coba masakanmu sendiri. Enak sekali. Jaina mengambil sepotong daging dan menaruhnya di mangkuk Bibi Aminah. Brak, Tazudin sangat marah dan menggebrak meja. Fernando, kamu idiot. Sejak zaman dulu, di mana ada logika bagi majikan untuk makan bersama dengan bawahannya? Aku tidak bisa melanjutkan makan. Hah. Bibi Aminah sangat takut sampai raut wajahnya berubah. Dia dengan cepat berdiri, Pak Fernando, aku akan menunggu sampai kalian selesai baru makan. Sudah kubilang, semua setara di sini, tidak ada perbedaan antara majikan dan bawahan. Bibi Aminah, ayo duduk dan makan. Fernando meminta Bibi Aminah untuk duduk lagi, dan kemudian memandang Tazudin dengan suara tenang. Ayah, jika kamu merasa kamu tidak bisa makan lagi, kamu tidak perlu makan. Fernando, kamu benar-benar ingin membangkang. Kamu bahkan tidak memberi makan ayah mertuamu. Tazudin memelototi Fernando. Tazudin, memang kenapa kalau Bibi Aminah makan bersama dengan kita di meja? Aku rasa tidak apa-apa, aku tidak mengerti mengapa kamu marah. Kata Jaina dengan wajah bingung. Jaina, kamu tidak mengerti. Sudahlah, makan bersama ya, makan bersama. Tazudin menghela nafas dan makan dengan tenang. Hanya bercanda, jika tidak makan bagaimana? Jika tidak makan apa tidak akan mati kelaparan? Karakter Tazudin seperti ini, menindas yang lemah, takut pada yang kuat. Fernando tangguh, tentunya Tazudin mengalah, yang penting adalah tinggal di Villa Fernando. Seminggu berlalu, setiap pagi Fernando bangun, selesai makan, dia berjalan-jalan dan bermain catur dengan Halim, menjalani kehidupan yang sangat santai dan bahagia. Ada kabar dari Ginting bahwa Ali dari daerah miskin akhirnya menandatangani kontrak dan menyetujui pembongkaran pada hari kedua setelah pemutusan aliran air dan listrik serta 2 rumah beton baru dirobohkan paksa, kompensasinya pun 800 juta. Dalam beberapa hari mendatang, pemukiman kembali kumuh Ginting dan pekerjaan kompensasi seharusnya tidak akan mengalami banyak kesulitan, bahkan jika terjadi masalah, Fernando yakin dapat menyelesaikannya. Pada hari ini, Fernando berbaring di bawah sinar matahari di kursi malas lantai atas villa. Pencuri, aku bilang kamu pencuri. Akhirnya wajah aslimu terungkap. Terdengar suara marah Tazudin dari bawah. Fernando turun ke ruang tamu dan melihat Bibi Aminah berdiri dengan air mata di wajahnya. Tazudin tampak marah dan mengangkat tangannya. Plak, dia menamparkan wajah Bibi Aminah dengan keras. Pak Tazudin, saya benar-benar tidak mencuri tanduknya. Bibi Aminah menangis keras, tidak berani mengelak, membiarkan Tazudin menamparkan wajahnya, sangat menyakitkan. Kalau tidak mencurinya, mengapa salah satu tanduk banteng emasku hilang? Mungkinkah bisa hilang sendiri? Tazudin menunjuk ke meja dan bertanya dengan keras. Di atas meja, ada banteng emas. Namun, tanduk kiri banteng telah menghilang, terlihat bekas dipotong, pasti dipotong dengan senjata tajam. Banteng emas ini, aku belum pernah melihatnya sejak aku datang ke rumah Pak Fernando, bagaimana bisa aku mencuri tanduknya? Bibi Aminah berteriak keras, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kamu masih berdalih. Lihat saja apakah aku akan membunuhmu. Tazudin sangat marah, dan mengangkat tangannya lagi, untuk menamparnya.
Tapi sebelum tamparan ini jatuh ke wajah, pergelangan tangannya sudah ditahan. Ayah, jika ada sesuatu bisa dibicarakan baik-baik, jangan memukul orang, Fernando berkata tanpa ekspresi, tangannya menggenggam pergelangan tangan Tazudin. Fernando, kamu orang tidak berguna, kamu ingin menghentikanku. Tazudin berusaha keras untuk menarik tangannya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Aku tidak ingin menghentikanmu, aku memberitahumu, jangan memukul orang, bicarakan baik-baik, Fernando berkata tanpa ekspresi. Bicarakan baik-baik. Kamu buta, tidak lihat tanduk banteng emas ini hilang. Tazudin menunjuk ke arah banteng dengan marah. Pak Fernando, saya benar-benar tidak mencuri tanduk ini. Bibi Aminah sangat cemas saat melihat Fernando. Pak Fernando, kamu telah memberi saya pekerjaan bahkan memberi saya gaji 2 kali lipat, saya sudah sangat bersyukur, saya tidak akan mencuri tanduk. Banteng emas ini, terbuat dari emas murni, senilai 15 miliar, sebuah tanduk diperkirakan harganya 600 juta, siapa yang tahu kamu tergiur saat melihatnya. Kamu sudah mencuri barang, dan masih bermuka tebal untuk berdiri di hadapanku. Masih tidak berlutut. Tazudin mendengus dingin. Bibi Aminah berlutut tepat di depan Tazudin, air mata mengalir. Pak Tazudin, saya belum pernah melihat banteng emas ini selama saya tinggal di rumah keluarga Lukman, bagaimana mungkin saya mencuri tanduk? Saya bersumpah, jika saya mencurinya, saya akan disambar petir. Setelah mengatakan itu, Bibi Aminah menangis. Fernando mengambil banteng emas itu dan melihatnya, tanduknya dipotong sangat halus, sepertinya dipotong horizontal dengan pisau tajam. Tidak ada gunanya bersumpah, banteng emas ini ada di rumah, kamu satu-satunya orang luar, selain kamu, siapa lagi yang akan mencuri, kata Tazudin tanpa ekspresi. Bibi Aminah, bangunlah dulu, jika kamu benar-benar tidak mencuri tanduknya, aku akan membersihkan namamu. Dan banteng emas ini adalah milikku, bukan milik ayah mertuaku, bahkan jika meminta pertanggungjawaban, aku yang seharusnya meminta pertanggungjawaban, Fernando membantu Bibi Aminah bangun. Fernando, sejak kapan banteng emas ini milikmu? Mata Tazudin menatap, banteng emas ini jelas diberikan kepada Sarah oleh pengembang Sakiman. Milik Sarah adalah milikku. Fernando terlalu malas untuk berdebat dengan Tazudin tentang kepemilikan banteng emas, dia mengambil banteng emas dan melihat dengan hati-hati. Ayah, aku melihat di leher benteng, ada sidik jari, siapa pemilik sidik jari ini? Fernando menyerahkan banteng emas itu kepada Tazudin. Melihat kep jempol, mata Tazudin berkedip sedikit, dan dia berkata langsung. Ini memang sidik jari, dan ini milikku. Mengapa sidik jarimu ada pada banteng emas itu? Fernando bertanya tanpa ekspresi. Bersambung ke bab 126. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.